Selanjutnya, ini ada dalam paru-paru gitu ya. Ada seseorang ilmuwan muslim yang meneliti paru-paru kita yang bernama Ibnu Al-Nafis. Lanjut, dokter, kedokteran. Siapa kalau misalnya kalian dengar dokter ilmuwan muslim? Ya, Ibnu Sina. Bahkan beliau kalau nggak salah pernah membuat buku panduan dokter-dokter di dunia, yaitu Al-Qanun kalau nggak salah. Pisau bedah atau alat bedah ya. Siapa yang menemukan? Al-Zahrawi, ilmuwan muslim juga. Kamera yang saya dan kalian pakai sehari-hari. Baik di ya kayak kamera mirrorless, DSLR, kamera handphone, smartphone. Itu siapa yang menemukan cikal bakal kamera pertama di dunia? Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham ini membuat kamera, kalau nggak salah namanya kamera obscura ya, kalau nggak salah. Terus kalau nggak salah itu kamera obscura itu berbentuk kayak ruangan gitu. Itu beliau yang meneliti dan membuat kamera pertama di dunia. Mereka terinspirasi dari Al-Quran. Jabir bin Hayyan dan Abbas bin Firnas menemukan penemuannya karena terinspirasi dari Al-Quran. Kita lihat ayat-ayat apa aja yang menginspirasi mereka. Yang pertama adalah di surat Al-Hadid ayat 25, yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Coba garis bawah di tulisan, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan. Jadi Jabir bin Hayyan ini meneliti kenapa Allah dalam Al-Quran berfirman kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan. Apa kekuatan dari besi gitu loh. Apalagi besi itu katanya hebat dan banyak manfaat bagi hidup manusia. Nah, karena Al-Quran udah berkata seperti itu, Jabir bin Hayyan langsung meneliti tentang besi. Beliau melihat besi ke saking detailnya gitu sampai ke bagian terkecil dari besi. Dan beliau menemukan atom yang kita pernah pelajari di IPA dulu ya, di fisika. Lanjut ke Al-Mulk ayat 19. Quran surat Al-Mulk ayat 19. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Jadi Abbas bin Firnas ini melihat burung. Kenapa beliau memperhatikan burung? Karena Allah suruh dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 19. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung? Ketika baca ini, Abbas bin Firnas berpikir gitu, kenapa Allah nyuruh kita dalam Al-Quran memperhatikan burung? Ngapain gitu? Apalagi kita memperhatikan burung yang sedang terbang, yang sedang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya. Terus Abbas bin Firnas mulai memperhatikan lagi, mulai meneliti tentang burung, dan akhirnya beliau menciptakan cikal bakal dari pesawat terbang. Yang kalau kita telusuri lagi ya, sebenarnya memang pesawat terbang itu kan dibuat oleh Wright bersaudara gitu ya. Jadi beliau memang Wright bersaudara itu tahu pesawat, istilahnya pesawat yang kita kenal sekarang itu kan dari cikal bakalnya dari Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas tahu itu dari burung-burung yang terbang. Burung-burung terbang itu ditulis di mana? Di Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Al-Karim. Apakah Islam tidak akan kembali berjaya? Pertanyaannya. Dalam surat An-Nur ayat 55, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh,
Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi jelas di sini Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa Islam akan kembali bangkit, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Seperti zaman kejayaan Islam yang kita singgung barusan. Sekarang di Al-Qur'an kita udah punya ketetapan yang harus kita percayai ya, bahwa Islam akan bangkit. Tapi pertanyaannya kapan? Pertanyaannya tuh kapan? Siapa yang membangkitkan Islam? Ada yang berkata bahwa kebangkitan Islam ini akan terjadi pada fase kelima, yaitu fase Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalaupun itu memang kembali berjayanya di zaman itu, di zaman munculnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa, terus gimana? Maksudnya Imam Mahdi kan pasti turun di bawah atau di tengah-tengah umat muslim yang kuat pendiriannya, yang kokoh imannya. Kalau kita sendiri kita melihat seperti tadi gitu, kita aja melihat kelaparan di Afrika, kita nggak bisa ngapa-ngapain ketika ada saudara kita di Rohingya dibantai, diusir, diisolasi di suku Uighur. Kita melihat perang di mana-mana di Timur Tengah. Itu gimana? Maksudnya yakin Imam Mahdi bisa turun di tengah-tengah kita dengan seperti itu? Maksudnya kita kan minimal harus mempersiapkannya gitu loh. Kita harus mempersiapkan kedatangan Imam Mahdi. Kita harus mempersiapkan turunnya Nabi Isa alaihissalam kembali ke bumi. Kita harus mempersiapkan itu. Itulah kenapa video ini dibuat. Insya Allah untuk membuat Islam kembali, minimal lah menumbuhkan rasa cinta kita, menumbuhkan rasa optimis kita bahwa Islam benar-benar akan kembali berjaya. Apa yang berbeda? Kenapa muslim sekarang berbeda dengan yang dulu? Apa perbedaannya? Apa perbedaan muslim di zaman kejayaan Islam sama muslim di zaman sekarang? Kurang mendalami Al-Quran. Ini salah satunya ya. Semakin berkurang orang yang mau membaca dan mempelajari Al-Quran, baik untuk urusan akhirat maupun urusan dunia. Urusan akhirat itu maksudnya mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala, mengharapkan ridho Allah ya. Urusan dunia itu sebenarnya tadi memperhatikan Al-Quran untuk keberlangsungan kebermanfaatan umat manusia, seperti yang dilakukan Abbas bin Firnas, Jabir bin Hayyan, dan ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya. Urusan akhirat seperti mendapatkan pahala atau kebaikan dan mengharap ridho Allah. Urusan dunia seperti ketenangan hati, pikiran, dan membuat suatu inovasi dengan niat untuk membantu umat manusia serta mengembalikan kejayaan Islam dengan ilmu pengetahuan. Karena kebaikan di akhirat banyak terjadi dikarenakan kebaikan di dunia. Kamu misalnya puasa hari ini atau zakat hari ini, sedekah hari ini kepada orang yang membutuhkan, itu kan uang uang teman-teman, itu kan uang dunia, rupiah. Rupiah itu kan hanya berlaku di dunia, tapi rupiah itu bisa menjadikan kita pahala di akhirat nanti. Itu bisa menjadi pahala kan. Uang rupiah itu mau 1.000, 2.000, 100.000 itu bisa menjadi pahala di akhirat nanti. Bisa diubah menjadi mata uang di akhirat, yaitu pahala gitu ya. Itu kan semuanya di dunia. Kita zakat di dunia, pergi haji di dunia. Dunia itu memang fana, tapi karena dunia itu kita bisa mencapai akhirat dengan lebih baik gitu ya. Itulah kenapa aku dan kamu itu harus mendalami Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar melihat artinya, bukan sekedar untuk menghafal, tapi memang memperhatikan seperti Abbas bin Firnas, Jabir bin Hayyan lakukan gitu.
beberapa ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Jadi yang kita tahu memang ayat Al-Quran itu nggak cuma ngomongin surga neraka kok. Ini bukti, ada beberapa bukti bahwa ayat Al-Quran juga menceritakan tentang ilmu pengetahuan secara langsung ataupun tidak langsung. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.